Shalom, perkenalkan nama saya Lismawati Berumani. Saya prodi Kepemimpinan Kristen. Baiklah, saya akan menceritakan bagaimana kisah seorang pemimpin, yaitu tokoh Yohanes. Selanjutnya, latar belakang Yohanes. Yohanes dalam bahasa Yunani yaitu Ioannes. Tuhan adalah baik pemurah. Yohanes adalah salah satu dari ke-12 Rasul Yesus Kristus. Ia adalah putra dari Zebeneus, ibu diyakini bernama Salome. Yohanes adalah saudara dari Rasul Yakobus, yang juga termasuk ke-12 Rasul. Dalam Injil Yohanes dan Yakobus disebut Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Tradisi mempercayai dia adalah penulis dari beberapa buku dari Alkitab, yaitu Injil Yohanes, 3 surat. Surat Yohanes 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, dan wahyu kepada Yohanes. Selanjutnya, kepemimpinan Yohanes. Pertama, pemimpin yang Yesus kasihi. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus dan bersandar dekat pada perjamuan Paskah terakhir. Bisa kita lihat dari Yohanes 13 ayat 23. Yohanes, Petrus, dan Yakobus adalah murid terdekat Yesus. Hanya mereka bertiga yang diikutkannya dalam berbagai peristiwa penting ketika berdoa di Getsemani. Bisa kita lihat dari Injil Markus 14 ayat 32 sampai 33. Yohanes sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus. Bisa kita buka dari Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai 37. Yohanes dan Yakobus dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang menjala ikan. Bisa kita buka dari Injil Matius 4 ayat 21 sampai 22. Kedua, pemimpin yang optimis. Yohanes adalah pemimpin yang optimis dalam mengikut Tuhan Yesus. Salah satu alasannya adalah karena dia dan Yakobus adalah sepupu Tuhan Yesus secara manusia. Bisa kita buka dari Injil Markus 16 ayat 1. Salome adalah ibu Yohanes. Bisa kita lihat dari Injil Matius 27 ayat 56. Salome adalah saudara Maria, ibu Tuhan Yesus. Bisa kita lihat dari Injil Yohanes 19 ayat 25. Yang ketiga, pemimpin yang handal. Yohanes bersama Petrus dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus, adalah Soko guru jemaat mula-mula dan menjadi pemimpin gereja terkemuka. Tertulis dari Galatia 2 ayat 9. Mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, lalu ditangkap dan diperhadapkan kepada mahkamah agama. Bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dan Kisah Para Rasul 5 ayat 33. Yohanes bersama Petrus juga diutus kepada orang-orang Samaria yang telah percaya untuk menerima Roh Kudus. Bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14. Yang keempat, pemimpin yang agresif. Yohanes mencegah orang yang mengusir setan dari nama Tuhan Yesus karena dia tidak termasuk muridnya. Tetapi Yesus melarang Yohanes. Bisa kita lihat dari Injil Lukas 9 ayat 49 sampai 50. Yohanes dan Yakobus menyusulkan kemusnahan suatu desa karena menolak Tuhan Yesus melewati wilayah mereka. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka. Bisa kita lihat dari Injil Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Tuhan Yesus mengelari
Yohanes dan Yakobus sebagai Boanerges yang berarti anak-anak guru karena karakter mereka yang agresif dan keras kepala. Bisa kita lihat dari Injil Markus 3 ayat 17. Yohanes dan Yakobus dengan berani meminta tempat duduk yang mulia kepada Tuhan Yesus dalam kerajaannya kelak dan membuat murid-murid lain marah. Bisa kita lihat dari Injil Markus 10 ayat 35 sampai 44. Selanjutnya, pemimpin yang ningrat. Bisa kita dengar bahwa Yohanes berasal dari keluarga ningrat yang cukup kaya. Zibeneus ayahnya adalah pelayan dan mempunyai orang upahan. Bisa kita lihat dari Injil Markus 1 ayat 20. Selanjutnya Salome, ibu Yohanes adalah salah seorang dari perempuan-perempuan yang melayani rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Bisa kita lihat dari Injil Lukas 8 ayat 3 dan Injil Markus 15 ayat 10. Selanjutnya, keluarga Yohanes cukup mempengaruhi dan mempunyai kenalan orang penting seperti imam besar serta membuat pengawal yang menangkap Tuhan Yesus ragu menangkap Yohanes. Bisa kita lihat dari Injil Yohanes 18 ayat 15. Selanjutnya, yang keenam yaitu pemimpin yang evangelis. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak penulis kitab suci, yaitu Injil Yohanes, kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Yohanes dibawa ke Roma dan dimasukkan dalam kuali minyak mendidih, tetapi ia tidak terluka dan dibuang ke pulau Patmos. Tetapi dia menulis kitab Wahyu. Bisa kita lihat dari Wahyu 1 ayat 9. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling lama hidup. Dan dia banyak menulis tentang kasih sehingga dikenal sebagai Rasul Kasih. Bisa kita lihat dari Injil Yohanes 21 ayat 23. Yang ketujuh, pemimpin yang setia. Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang berani tetapi berdiri di dekat salib Tuhan Yesus dan menerima pesan Tuhan Yesus untuk merawat ibunya, yaitu Maria. Bisa kita lihat dari Injil Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Selanjutnya, Yohanes tetap setia mengikut Tuhan Yesus saat ia ditangkap hingga mati di kayu salib. Walaupun semua murid Yesus meninggalkannya. Bisa kita lihat dari Injil Matius 26 ayat 56. Yohanes memelihara Maria ibu Tuhan Yesus sembari mengembala jemaat di Efesus. Selanjutnya kita dengarkan akhir kehidupan Yohanes, yaitu Yohanes digoreng di dalam bak minyak mendidih di Roma. Tetapi karena Tuhan mengasihi ia, ingin memakai Yohanes lebih lanjut, maka keajaiban terjadi sehingga walaupun ia telah digoreng hidup-hidup, ia masih bisa hidup terus. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke pulau Patmos. Tuhan untuk kerja paksa di tambang batu bara. Pada saat ia berada di sana, ia mendapatkan wahyu dari Allah, sehingga ia bisa menulis kitab Wahyu. Kemudian ia dibebaskan dan akhirnya kembali menjadi uskup di Edsa, sekarang di wilayah Turki. Ia adalah satu-satunya rasul yang mencapai usia lanjut dan meninggal dengan tenang. Ya, demikian kisah seorang pemimpin yaitu tokoh Yohanes. Kita dengarkan bahwa banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh pemimpin yaitu tokoh Yohanes. Jadi sekian dari kisah kehidupan atau cerita dari tokoh Yohanes. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.